kita mulai aja mungkin ya. Pak Donald, CVV, Pak Ali, selamat datang, Pak Wahyu dan Pak Ari. Selamat datang, selamat bergabung ya di IAI, Pak, Investor Academy Indonesia. Di kita senang banget nih ketemu dengan langsung dari Elnusa nih, Pak. Salah satu saham favoritnya kita juga di sini, Pak, di IAI nih, Pak ya. Sedang banyak hangat-hangatnya diperbincangkan nih, Pak. Ya, kita juga nanti banyak pertanyaan untuk Elnusa nih kira-kira nih. Mungkin untuk saya sedikit perkenalan dulu aja IAI atau Pak Donald mau langsung, Pak? Ya, sebentar aja ya mungkin ya. Oke, silakan Pak Donald. Ya, terima kasih banyak nih Pak Ali. Ini luar biasa ya di tengah kesibukannya. Juga Pak Ari, Pak Wahyu mau meluangkan waktu nih ke kita nih para investor retail, Pak. Kita tertarik ini mendengar cerita Elnusa ya, apalagi dengan perkembangan sekarang. Kemarin ada transaksi jumbo ya dari Mandiri Sekuritas itu, Pak ya. Ada apakah di balik itu? Nah, itu mungkin. Tapi sebenarnya sih teman-teman Investor Academy Indonesia ini sudah tadi seperti disampaikan oleh Andre sudah lama mungkin mengamati Elnusa, Pak, karena juga kita ini banyak yang dari perminyakan, Pak. Teman-teman ini ada yang di berbagai kota di Indonesia, ada juga yang di Qatar dan Timur Tengah ini luar biasa. Jadi Elnusa termasuk salah satu perusahaan minyak yang listing, jadi menjadi perhatian khusus nih dari teman-teman kita. Dan kita terima kasih banyak buat kesediaan Pak Ali mau sharing dan berbagi, juga Pak Ari dan Pak Wahyu. Thank you, Pak. Oke. Ya, mungkin saya sedikit ceritakan dulu ya tentang Investor Academy Indonesia, Pak, agar mungkin Pak Ali dan beserta Pak Ari dan Pak Wahyu bisa paham ya. Kita IAI ini memang terbentuk sekitar setahun yang lalu, Pak. Setahun yang lalu, itu belum lama gitu ya. Inisiasinya kita ada bertiga sebagai foundernya, saya sendiri, Andre, dan ada Pak Donald Lantu, beliau sebagai Eksekutif Director SBM ITB Bandung. Ya, dan ada Bu Vivi sebagai branch manager Panindago Bandung, Pak. Nah, kita setahun yang lalu kita mulai dari YouTube, Pak. Sekarang YouTube-nya kita sekitar ada 16.000 subscriber dan mungkin di Telegram kita tuh kurang lebih sekitar ada 4.000-an lebih, Pak, member kita, dan yang udah bergabung di pelatihan sekitar kurang lebih 600. Nah, saat ini kita biasa rutin mengadakan namanya tuh Meet the CEO. Salah satunya yang kita ini adalah dari Elsa ya, Pak. Kita terima kasih banyak. Nah, mudah-mudahan biasa kita sambil berjalan tuh bisa sampai sekitar 150 sampai 200 ya orang yang bergabung. Nah, kita tunggu sambil berjalan. Nah, mungkin untuk perkenalan selanjutnya silakan Cibivi. Oke, terima kasih Andre. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir malam ini. Terima kasih kepada pihak Elnusa, terutama Bapak Ali Mudakir ya, ini Direktur Utama PT Elnusa Tbk. Bapak Ali Mudakir ini sebelumnya menjabat di Pertamina ya Pak, bosnya Pertamina. Nah, juga terima kasih kepada Bapak Ari Wijaya, Sekretaris Perusahaan PT Elnusa Tbk, juga Pak Wahyu Irfan ya Pak. Nah, mungkin saya udah memperkenalkan bapak-bapak semua. Mungkin bisa dimulai ya Pak. Presentasi dulu atau gimana ini dari pihak Elnusa juga? Silakan Pak. Terima kasih Cik Vivi ya. Cik Vivi. Saya langsung mulai saja ya, mungkin dari saya langsung, nanti saya juga perkenalkan Bapak teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Suara saya bisa dimonitor dengan baik? Jelas Pak, aman. Syukur kalau gitu. Jadi ini kesempatan yang baik juga bagi kami Elnusa ya untuk bisa memaparkan lah kepada teman-teman investor akademi, dan ini juga merupakan bagian ya dari manajemen Elnusa untuk memberikan update kepada semua investor ya, semua investor dan teman-teman yang tergabung di Investor Academy ini. Kan tadi Pak Donald sudah menyampaikan bahwa ini adalah teman-teman investor retail ya, dan untuk itu kami sangat senang Pak, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan teman-teman sekalian kepada Elsa
ya, nama seksinya di bursa. Elsa ini kan cantik ya Mbak Vivi ya. Cantik, lagunya juga ada Pak, lagu kita itu. Setiap kali naik gambarnya si cantik itu Pak. Mudah-mudahan dengan kepercayaan teman-teman ini kami juga bersemangat ya menunjukkan kinerja yang terbaik. Nah, karena tadi Pak Donald, Mas Andri juga menyampaikan banyak teman-teman yang tergabung di dalam Investor Academy ini juga teman-teman yang secara basic pendidikan adalah teman-teman di perminyakan, maka terus terang ini menjadi satu hal yang harus kami kami syukuri gitu ya, karena banyak teman-teman yang di perminyakan pun memperhatikan kinerja Elnusa dan juga Elnusa di dalam lingkup Pertamina Group dan juga Indonesia. Nah, untuk itu saya juga ingin memberikan konteks kepada kawan-kawan ya, mungkin sebelum nanti Mas Wahyu menampilkan tentang triple shocks ya, yang mungkin sudah sering kita dengar. Kenapa Elsa ini memiliki masa depan yang cerah gitu ya? Karena sampai dengan 2050 ya, rencana umum energi nasional atau kebijakan energi Indonesia itu masih ada ya kontribusi dari sektor oil and gas. Walaupun persentasenya turun. Ya, tapi karena konsumsi energi itu meningkat, ya, ton oil equivalennya itu meningkat, maka porsi migas itu masih cukup dominan, gitu ya. Walaupun sekarang dalam era transisi energi, ya, saya yakin teman-teman Investor Academy juga memperhatikan apa yang terjadi dalam kurun waktu 3 dekade ke depan, ya, tentang transisi energi. Tapi kalau kita melihat rencana umum energi nasional (RUEN) sampai dengan 2050 itu kontribusi sektor migas itu masih cukup dominan. Nah, ini ditunjang ya dengan kebutuhan energi Indonesia akan sektor migas itu masih lebih tinggi dari produksi nasional. Ini saya sering katakan di dalam berbagai forum bahwa selama kebutuhan domestik itu masih lebih tinggi dibanding dengan produksi nasional, maka ini adalah peluang bisnis yang cukup besar, cukup menjanjikan bagi keberlangsungan Elnusa. Karena disitulah peran Elnusa ya untuk bisa terus mencari sumber daya melalui survei-survei seismik, ya, eksplorasi. Di situ adalah keahlian Elnusa. Kedua, kita mempertahankan produksi atau menaikkan produksi, di situ juga merupakan lini bisnis Elnusa. Ya, yang berikutnya bagaimana kita mendeliver BBM, LPG, khususnya di luar Pulau Jawa, ya, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di Indonesia bagian timur, itu ditangani oleh Elnusa melalui anak perusahaannya, Elnusa Petroleum. Jadi BBM dan juga terminal LPG sampai menyalurkan kepada masyarakat itu juga ditangani oleh Elnusa. Jadi kalau kita melihat konteks seperti ini, ya, dan kita tahu pemerintah juga memiliki program yang cukup ambisius, ya, produksi minyak 1 juta barel di tahun 2030. Ini tentu saja peluang bisnis yang kami yakin Elnusa bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Nah, jadi kalau di teman-teman Investor Academy ini bicaranya saya harus lebih ada framework ini ya, akademiknya gitu ya. Jadi kalau kita bicara fundamentalnya, maka fundamental bisnis Elnusa ini sangat bagus.
ya, karena paling tidak sampai dengan 2050 ya, kami pasti akan terus berkontribusi untuk produksi migas ya nasional, dan juga menjaga penyaluran BBM maupun LPG ini ke seluruh wilayah Indonesia. Ini peran yang sangat luar biasa, dan nanti detailnya akan kita lihat bagaimana kami kemudian saat ini gencar ya membantu Pertamina. Kami melakukan investasi pembangunan depot-depot BBM, tangki-tangki timbun BBM maupun LPG ya, untuk kita salurkan dan kita manage khususnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur. Ini merupakan satu hal yang membuat kami semakin optimis. Nah, jadi kalau kita bicara fundamental sudah cukup kuat, ya, tinggal bagaimana nanti manajemen El-Nusa kemudian secara internal atau secara manajerial di internal menaikkan revenue, ya, kemudian melakukan cost efisiensi dan cost leadership, dan ujungnya kita berusaha untuk menaikkan net profit margin. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan para investor itu akan tercapai. Demikian konteks sekilas ya industri energi di Indonesia, dan saya yakin seluruh teman-teman investor akademi sudah aware. Silakan Mas Wahyu Irfan langsung ke Triple Shock. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai melanjutkan tadi yang saya sampaikan, tahun 2020, tahun 2021, ya, itu merupakan tahun-tahun yang tidak mudah bagi semua orang. Ya, khususnya kalau kita melihat lebih jauh di Indonesia, ya, harga minyak ya begitu terjadi pandemi itu langsung turun, ya, sampai dengan di kisaran 40 pada saat itu, ya, pada saat $40 per barrel, dan sekarang sudah mulai naik di atas $60 per barrel. Dan dampaknya apa bagi perusahaan seperti El-Nusa? Tentu saja program-program kerja yang semula sudah direncanakan oleh teman-teman perusahaan minyak itu sedikit dievaluasi dan terjadi penyusunan kembali skala prioritas, bahkan terjadi pengurangan program kerja. Nah, ini tentu berdampak pada revenue yang bisa dihasilkan oleh El-Nusa. Demikian juga di sisi konsumsi BBM nasional. Jadi kalau kita melihat tahun 2020, ya, konsumsi BBM itu kalau untuk wilayah Pulau Jawa itu sempat turun sampai 25%. 25%. Dan di luar Pulau Jawa itu di kisaran 10 sampai 15%. Memang terjadi penurunan. Dan tentu saja ini berdampak pada kinerja perusahaan. Artinya fee yang kita dapatkan dalam menyalurkan BBM ini ke masyarakat juga turun. Tapi di sisi lain, nah ini ya konsumsi LPG tidak begitu terpengaruh karena masyarakat lebih banyak diam di rumah, sehingga aktivitas ya konsumsi domestik, memasak dan sebagainya itu cenderung stabil. Nah, ini yang kemudian atau justru malah meningkat, ya, sehingga kita di beberapa daerah tentu saja ini membantu dalam menyeimbangkan. Kemudian fluktuasi rupiah, ya, kurs rupiah ini juga sangat dinamis di tahun 2020 maupun sampai dengan 2021. Nah, tiga kondisi inilah ditambah kondisi pandemi ini sudah sangat mempengaruhi operation day to day kami di lapangan.
Dan sehingga triple shock ditambah kondisi pandemi, sehingga penyesuaian terhadap operasional perusahaan harus kita lakukan, ya. Ini sangat mempengaruhi. Namun di sisi lain, ya seperti tadi saya sampaikan, konsumsi domestik masih merupakan harapan kegiatan perekonomian nasional. Nah, dengan kondisi itu, kami sebagai bagian dari Pertamina Group, ya tentu saja memiliki tugas ya Pertamina, dan kami harus mendukung, ya karena Pertamina ini punya kewajiban meningkatkan produksi, kemudian eksplorasi, ya, kemudian pemenuhan energi ke seluruh wilayah, dan juga mengelola ya beberapa blok yang sudah selesai atau habis masanya. Ya, dan yang paling baru adalah berakhirnya blok Rokan yang sekarang dikelola oleh Pertamina melalui Pertamina Hulu Energi Rokan. Ya, dan terkait dengan BUMN. Nah, baik, ini adalah triple shocks yang kami alami. Ada tantangan, namun juga ada harapan. Ya. Mas Wahyu, silakan lompat ke slide El-Nusa. Nah, kalau kita bicara mengenai El-Nusa, ya. Ini adalah kalau saya katakan seperti Pertamina kecil El-Nusa ini. Karena El-Nusa ini memiliki lini bisnis hampir sama dengan Pertamina. Kecuali kilang, ya kami tidak memiliki kilang dan tidak mengelola kilang. Tapi kami memiliki bisnis dari hulu sampai dengan hilir. Ya, jadi cukup unik portofolio yang dimiliki oleh El-Nusa. Ya, kalau kita lihat dari sisi upstream, kita memiliki ya tadi mulai dari eksplorasi, kemudian well service, drilling. Kami punya satu unit drilling rig, ya. Kemudian workover unit, kemudian coil tubing untuk operasi. Kami juga memiliki unit yang terkait dengan EPC. Ya, kenapa ini penting saya sampaikan? Karena service facility, ya, dan kalau teman-teman banyak dari perminyakan pasti aware, ya, service facility ataupun production facility yang sekarang ada di Indonesia itu sudah sangat aging, ya, sudah sangat mature, ya, sehingga diperlukan ya penggantian baik itu secara infill, ya hanya mengganti sebagian ataupun juga nanti upgrading. Sehingga kami sudah memulai bisnis EPC yang kami gabungkan dalam fungsi operation and maintenance, yang kami harapkan EPC ini akan terus berkembang di masa-masa yang akan datang. Jadi aging facility yang ada di lapangan-lapangan migas Indonesia ini menjadi peluang bisnis yang luar biasa bagi kami. Kemudian kami juga memiliki support service, ya, dan ini mainly dioperasikan oleh anak perusahaan El-Nusa. Ya, nanti kita lihat di bidang fabrikasi, kemudian marine support yang terkait dengan operasi migas, data management, ya, kemudian OCTG, pipe, dan lain sebagainya. Nah, kami juga memiliki energy, logistik, and distribution. Yang tadi saya sampaikan, kita juga mengelola fuel storage management di depot-depot BBM. Kita juga mengelola LPG, tangki-tangki penyimpanan LPG. Kita memiliki filling station, dan kita memiliki fleet management untuk mengantarkan BBM maupun LPG ini ke seluruh masyarakat di wilayah pulau-pulau di luar Jawa. Ya, tadi saya katakan
Sumatera, ya, kemudian Kalimantan, Sulawesi, ya, NTT, itu ya. Bahkan kalau teman-teman bisa bayangkan, ya, jarak antara depot BBM Pertamina yang dikelola oleh El-Nusa sampai dengan titik atau SPBU itu bahkan bisa mencapai 200 sampai 300 km sekali jalan, ya. Jadi kalau PP sudah bisa dibayangkan 500 km. Nah, ini dimanage oleh El-Nusa melalui El-Nusa Petrofim. Next, Mas Wahyu. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai kepemilikan El-Nusa, tadi Pak Donald sudah menyinggung, ya, ada transaksi jumbo itu, ya, di minggu lalu, ya. Itu adalah pengalihan atau take over saham yang dimiliki oleh Pertamina di El-Nusa kepada Pertamina Hulu Energi. Ya, jadi 41,1% seluruh saham itu dialihkan dari Pertamina ke Pertamina Hulu Energi. Sehingga secara legal El-Nusa ini sekarang menjadi anaknya PT Pertamina Hulu Energi bersama dengan anak perusahaan yang lain seperti di bidang hulu, seperti Pertamina EP, kemudian Pertamina EP Cepu, Pertamina Hulu Rokan, itu tergabung dalam satu subholding upstream yang diwakili oleh atau dikomandani, ya, oleh PT Pertamina Hulu Energi. Ya, dan 48,9% sebagian besar dimiliki oleh para investor, termasuk Ibu Bapak sekalian yang tergabung dalam Investor Academy. Dan 9,99% dimiliki oleh dana pensiun Pertamina. Jadi secara per 1 September ini, ya, secara legal El-Nusa sudah menjadi anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi. Namun demikian Pertamina masih menjadi pengendali secara tidak langsung melalui PHI. Karena PHI ini 99,99% dimiliki oleh PT Pertamina Persero. Next, Mas Ayu. Nah, ini kalau sekilas saja, sekaligus sosialisasi kepada teman-teman Investor Academy. Jadi di Pertamina itu ada 6 subholding. Yang pertama subholding upstream. Ini tadi ada Pertamina Hulu Rokan, ini di region 1. Kemudian Pertamina EP itu di region 2. Di region 3 itu Pertamina Hulu Indonesia. Kemudian di region 4 ini ada Pertamina EP Cepu. Region 5 ini yang mengelola blok-blok di luar negeri. Kemudian ada perusahaan services, PTSI, dan El-Nusa. Ini tergabung di subholding upstream. Nah, ada subholding lain, yaitu refining and petrochemical. Ini diwakili oleh Pertamina Kilang Pertamina Internasional, nama perusahaannya. Kemudian subholding commercial and trading, ini nama perusahaannya adalah Pertamina Patraniaga. Kemudian subholding gas, ini PGN. Ya, kemudian Power and NRE, ini digawangi oleh Pertamina Power Indonesia. Dan subholding shipping ini nanti di Pertamina International Shipping, nama perusahaan. Jadi ada 6 subholding, ya, dan tentu saja menjadi bagian dari subholding upstream. El-Nusa ini merupakan satu peluang besar untuk meningkatkan portofolio bisnis di bidang upstream. Next, Mas Asyu. Dan ini beberapa capability yang dimiliki oleh El-Nusa secara lebih detail, ya. Kalau di bidang upstream dan downstream,
Ya, ini ada ya mulai dari survei seismik, recording, kemudian analisa data, sampai dengan eksplorasi drilling, kemudian EPC, fasilitas produksi, kemudian operation and maintenance di dalam produksi migas, sampai dengan kita melakukan konstruksi dan menjaga keberlangsungan produksi. Ya, di sisi downstream tadi kita mengelola fuel, LPG dan juga chemical. Ya, ini tadi belum saya sampaikan. Chemical yang mendukung operasi upstream itu juga bahkan beberapa bahan sudah diproduksi sendiri oleh teman-teman Elnusa. Ya, kita juga mempunyai pengalaman di dalam mensupport operasi geothermal, khususnya di drilling maupun geofisika. Next. Nah, ini anak perusahaan yang mendukung aktivitas Elnusa, yaitu Petrofin yang tadi, ya, fuel dan juga LPG, baik storage maupun pendistribusiannya. Kemudian Elnusa Trans Samudra ini memiliki 1 kapal survei seismik dan tahun 2020 membukukan kinerja ya luar biasa, milestone, yang melakukan survei 2D sepanjang 32.000 km ya di open area di laut Sulawesi, Laut Jawa maupun perairan Sumatera. Dan ini melewati 35 cekungan di Indonesia, ya kalau ada teman-teman geologi maupun perminyakan yang potensial untuk menghasilkan giant discovery. Jadi survei seismik sudah kami lakukan, data sedang diolah oleh kawan-kawan eksplorasi Pertamina, mudah-mudahan ada yang potensial menghasilkan giant discovery. Kami memiliki PT Elnusa Aplikasi dan Konstruksi, ini salah satu yang monumental, bisa membangun sendiri yang kita sebut hydraulic workover and drilling unit. Jadi HWU yang bisa digunakan untuk operasi pemboran juga di Mahakam, ya di Delta Mahakam, sehingga sangat membantu penurunan biaya drilling karena tidak menggunakan rig lagi atau rigless, ya, yang biasanya biasa menggunakan check up, ini bisa disubstitusi dengan menggunakan hydraulic workover. Nah, ini bisa kita bangun sendiri oleh teman-teman PT Elnusa Aplikasi dan Konstruksi. Kemudian PT Sigma Cipta Utama ini mensupport ya kegiatan di upstream baik dari sisi data management maupun information system. Jadi core hasil pemboran itu semuanya di sistem atau di manage oleh teman-teman di PT Sigma Cipta Utama. Next. Nah, ini tentu saja beberapa penghargaan yang kami peroleh berkat kinerja yang bagus yang sudah ditunjukkan oleh seluruh perwira Elnusa. Ya, kalau kita lihat ada dari Vietnam ini karena kita tahun 2019 juga melakukan seismik di Vietnam, kemudian dari teman-teman di Mahakam, kemudian dari Chevron, ya, juga dari lingkup Pertamina sendiri, Vaiko, ya, dan beberapa penghargaan ya total ini juga sudah memberikan penghargaan kepada kita. Dan tentu saja dalam rangka sustainability kita menggunakan sistem-sistem yang sudah berlaku secara internasional, ISO, OSAS, ya ini juga kami terapkan, diantaranya adalah ISO 9001 untuk Quality Management System, kemudian 14001 untuk Environment Management System, OSAS 18001 ya untuk Occupational Health and Safety, juga 55001 Asset Management, dan
yang baru ya kami lakukan adalah 37.001, yaitu Anti Bribery Management System atau SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Mudah-mudahan dengan penerapan sertifikasi ini ya kami bisa meyakinkan para investor bahwa El-Nusa ini beroperasi dengan standar internasional. Next. Nah, ini beberapa klien kami ya, tidak hanya di lingkungan Pertamina tapi juga di seluruh K3S yang beroperasi di Indonesia, dan kami juga sudah melangkah untuk beroperasi di internasional ya, di Vietnam tadi, kemudian di Petronas, dan kami juga sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah Timur Tengah. Nah, ini yang tadi ya, bahwa target itu adalah kalau dengan cadangan yang ada ini, maka di tahun 2030 itu SKK sudah mencanangkan produksi 1 juta barel minyak dan sekitar 10 miliar kaki kubik gas. Ya, sekarang kan produksi sedikit di bawah 700.000 minyak, dan kalau gas itu masih 6 miliar kaki kubik per hari. Jadi target yang cukup ambisius, dan dengan senang hati El-Nusa akan berkontribusi secara maksimal dalam upaya-upaya mencapai target tersebut. Next. Nah, ini beberapa kinerja yang sudah kami capai di 2020 dan 2021. Saya pikir saya sudah bicara banyak nih, 30 menit. Saya harapkan dari tanya jawab nanti akan tergali diskusi dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, juga informasi-informasi yang lebih spesifik teman-teman dari Investor Academy untuk didapatkan dari El-Nusa. Mungkin demikian Cik Vivi, sementara dari saya. Kami silakan dan terbuka untuk diskusi. Terima kasih. Like a bird on a tree.